15 menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super tim untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan. Halo, selamat siang pemirsa. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, pensiunan polisi diduga rusak baliho salah satu paslon. Sementara dari Jakarta, hari ini Presiden terpilih Republik Indonesia kembali memanggil calon menteri dan wakil menteri ke rumahnya di Kertanegara. Selain informasi tadi pemirsa, kami juga memberikan beragam informasi terkini seputar pemilihan kepala daerah serentak sebagai panduan Anda dalam menentukan pilihan. Bersama saya Pram Senjaya, inilah Kawal Pilkada. Kami sampaikan, Anda tentukan. Ya pemirsa, perusakan baliho terus terjadi di sejumlah daerah. Di Padang Pariaman, seorang pensiunan polisi diduga merusak baliho salah satu paslon. Mantan polisi malu-maluin aja. Malu-maluin kamu jadi polisi. Relawan pasangan Bupati dan Wakil Bupati Padang Pariaman tidak bisa menahan emosinya saat melihat pelaku merusak ATK. Pensiunan polisi berpangkat AKBP ini langsung dilaporkan ke polisi. Menurut kesaksian relawan, total ada 6 alat peraga kampanye yang diduga dirusak pelaku. Jadi orang banyak melihat, kebetulan posko JK Rahmat ada juga di sana, tentu diprotes dan yang melakukan ini melawan, sehingga terjadi cekcok. Untuk menghindari hal itu, maka kami menelpon pihak yang berwajib, kepolisian dan sebaris, agar beliau ini diamankan supaya tidak terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Selain ke pihak kepolisian, perusakan itu juga dilaporkan ke kantor pengawas pemilihan kecamatan atau Panwascam Nansa Baris. Kami dari Panwascam Nansa Baris telah menerima laporan dari pihak terkait dan kami bukan telah memprosesnya. Prosesnya pertama tentu kami kaji dulu. Kalau ada unsur-unsur pidana yang mencukupi, akan diambil oleh Bawaslu Pradana. Untuk Pilkada serentak tahun 2024 ini, di Kabupaten Padang Pariaman ada 2 pasangan calon yang bersaing. Paslon nomor urut 1, Suhatribur Yosdianto, dan paslon nomor urut 2, John Kennedy Aziz Rahmat Hidayat. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Guspriyadi, iNews melaporkan.
Dari Jawa Timur, pemirsa, ketiga paslon yang maju dalam Pilkada Jawa Timur mulai menebar janji. Milenial, pelajar hingga UMKM menjadi fokus utama peningkatan kesejahteraan para paslon. Di hadapan pedagang telur asin, calon gubernur nomor urut 2, Hovifah Indar Parawansa, janjikan konektivitas antar UMKM agar saling menguatkan dan berkembang di Jawa Timur. Hal ini penting lantaran pelaku UMKM masih kesulitan untuk pasarkan dan kenalkan produk dengan harga murah. Padahal produk mereka menjanjikan untuk dijual ke pasar internasional. Sebetulnya kalau UMKM di Jawa Timur terus tumbuh positif dan produktif. Cuma kalau untuk bisa mengembangkan lebih luas lagi, koneksitas harus dibangun. Ini restoran maupun catering mereka, ini koneksitas ini kan penting. Nah, kalau untuk sebuah produk yang kebetulan memang harganya di atas harga rata-rata karena proses yang berbeda, itu harus ada storytelling. Sementara calon gubernur nomor urut 1, Luluk Nur Hamidah, soroti dunia pendidikan di Jawa Timur. Diskusi terkait pendidikan digelar di kantor pimpinan Muhammadiyah Jawa Timur. Luluk menilai Muhammadiyah miliki sistem yang sejalan dengan program pasangan Luluk Lukmanul Hakim. Dalam silaturahmi ini, Luluk juga menyampaikan program dana abadi di Jawa Timur untuk memberikan beasiswa bagi pelajar Jawa Timur. Jawa Timur ini perlulah sebuah kepemimpinan yang baru, cara-cara baru, dan kita nggak mungkin merasa paling benar dan paling tahu sendiri, dan kita harus mendengar lebih banyak lagi dari semua komponen masyarakat, organisasi-organisasi yang memang sangat mapan yang ada di Jawa Timur ini, diantaranya adalah Muhammadiyah. Calon wakil gubernur nomor urut 3, Gus Hans, mencoba untuk merangkul mahasiswa. Di acara simposium milenial, Gus Hans berbagi konsep pemimpin yang ideal bagi Indonesia. Menurutnya, kepemimpinan atau leadership adalah konsep pelayanan yang fokus memikirkan kepentingan masyarakat, bukan memikirkan kepentingan diri sendiri maupun kelompok lainnya. Tim Liputan, iNews melaporkan. Ya, pemirsa, calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil menghadiri acara bongkar aspirasi Ridwan Kamil yang diselenggarakan di Gor Tanjung Priok, Jakarta Utara. Kegiatan mantan gubernur Jawa Barat ini untuk menampung permasalahan-permasalahan yang kerap dihadapi masyarakat di utara Jakarta. Dalam panggung bongkar aspirasi Ridwan Kamil yang digelar di Gor Tanjung Priok, calon gubernur nomor urut 1 Ridwan Kamil mendengarkan sejumlah curhatan warga Jakarta Utara. Masyarakat yang sebagian besar berprofesi sebagai nelayan ini mengeluhkan lokasi pengisian bahan bakar serta posisi pelabuhan yang kurang strategis. Selain itu, maraknya aksi perundungan yang terjadi di sekolah serta keberadaan transportasi yang kurang memadai juga menjadi polemik di tengah masyarakat. Urusan tentang kelautan kan, dan nelayan tadi curhat, pom bensinnya kejauhan, ya mungkin solusinya didekatkan kan. Kemudian bagaimana nanti pelabuhannya tidak terlalu jauh, nanti kan giant sea wall-nya kan belum digambar, nanti mungkin aspirasi itu dimasukkan dalam proses desainnya. Sementara itu, istri calon gubernur Jakarta Ridwan Kamil, Atalia Praratya, melakukan belusukan di Pasar Madrasah Duri Kosambi, Jakarta Barat. Kedatangan anggota DPR RI terpilih periode 2024-2029 itu disambut dari satu banyak gitu. Kalau ada info nih, bener nggak para menteri setelah dilantik akan diajak ke Akmil Magelang untuk... Jadi nanti itu acara-acara selanjutnya setelah pelantikan nanti akan disampaikan kepada media. Sampai saat ini itu acara-acara setelah pelantikan baru akan disusun demikian. Dua calon menteri yang diundang hari ini siapa? Kenapa? Dua calon menteri yang akan diundang. Iya, nanti lihat aja. Bang, ya, okay. Kemarin apa betul ada ketua MA juga kan ke Saya nggak lihat ya, kemarin itu saya nggak lihat. Kemarin banyak yang ngomong ada, tapi saya nggak lihat dan kita nggak ada atau jadwal pengundangan. Bang, Hambalang besok gimana? Ya nanti baru difikskan lagi hari ini. Mungkin setelah selesai ini baru nanti kita kasih tahu kepada media. Demikian. Bang, calon wamen sama kepala lembaga yang datang hari ini banyak dari profesional juga Bang yang datang? Banyak dari profesional. Jadi memang usulan dari parpol, baik menteri maupun kepala badan maupun wamen itu lebih banyak dari profesional. Bang, tadi Mas Budi datang itu dia sebagai pelanggan parpol, sebagai calon menteri juga.
bantu saya. Gitu. Makasih. Ya. Ya, pemirsa, Kawal Pilkada masih akan kembali sesaat lagi dengan informasi menarik lainnya, jadi tetaplah bersama kami. Ya, pemirsa, Panitia Pengawas Pemilihan Kabupaten Aceh Barat Aceh bersama Satpol PP TNI Polri membongkar paksa alat peraga kampanye pilkada calon bupati dan wakil bupati yang menyalahi aturan atau terpasang di zona terlarang, pemirsa. Sejumlah alat peraga kampanye berupa baliho calon bupati dan wakil bupati Kabupaten Aceh Barat yang dipasang di tempat umum terpaksa harus dibongkar oleh petugas Satuan Pamong Praja dan Panwasli. Alat peraga kampanye tersebut dibongkar lantaran dipasang di lokasi yang terlarang sesuai dengan aturan dalam pasal 70 dan 71 Peraturan KPU nomor 15 tahun 2023. Adapun lokasi yang dilarang diantaranya yakni tempat ibadah, rumah sakit, fasilitas pendidikan, fasilitas pemerintah, dan lokasi yang dapat mengganggu ketertiban umum. Nah, setelah itu, karena banyaknya ABK-ABK di zona terlarang ini, maka pihak Panwasli Aceh Barat menyurati kepada kedua pasangan paslon ini. Nah, setelah kami surati dengan masa tengah waktu 3 hari kemarin, 3 hari, dan alhamdulillah sampai hari ini masih ada ABK-ABK yang masih terpasang. Maka kami geraklah dari pihak Pemda, dalam hal ini Satpol PP, dengan penuh pengawasan daripada kepolisian dan TNI. Dengan penertiban ini, Panwasli Aceh Barat mengimbau kepada seluruh tim pemenangan kedua pasangan calon Bupati Aceh Barat untuk tidak memasang APK di zona terlarang. Dari Kabupaten Aceh Barat, Aceh, Afsah, iNews melaporkan. Pemirsa, menjelang Pilkada Serentak 2024, seluruh pengurus dan kader Partai Perindo di berbagai daerah terus bergerak untuk memenangkan calon kepala daerah. Rapat konsolidasi dan berbagai program digelar untuk meraih simpati masyarakat agar dapat memilih calon kepala daerah yang diusung dan didukung Partai Perindo. DPW Partai Perindo Sumatera Utara bersama DPD Partai Perindo Kota Tanjung Balai menggelar rapat konsolidasi untuk menyusun strategi dan pemenangan calon kepala daerah pada pilkada mendatang. Mendapat dukungan dari partai yang dipimpin Ketua Umum Angela Tanusudibyo, calon wali kota dan wakil wali kota Tanjung Balai nomor urut 2, Waris Talib, Rolel Harahap yang turut hadir optimis mampu memenangkan pilkada 2024. Kita tegak lurus, ya, seluruh jajaran dan sampai ke akar rumput mendukung pasangan nomor urut 2. Adapun untuk gubernur Partai Perindo mendukung Bapak Bobi Nasution dengan Pak Surya dengan nomor urut 1. Tentunya ini mensolidkan jajaran Perindo di Kota Tanjung Balai dan kita yakin pasangan Waris Talib Rolel Harahap yang disingkat dengan Warohmah bisa memenangkan pilkada di Tanjung Balai. Sementara itu, DPD Partai Perindo yang masuk ke dalam tim koalisi Sekretariat Gabungan Pasangan Calon Wali Kota dan Wakil Wali Kota Sukabumi, Ahmad Fahmi dan Dida Sembada, menggelar bakti sosial pemeriksaan kesehatan gratis dan bazar minyak goreng murah di Kampung Cipelang Letik, Kelurahan Selabatu, Cikole. Hasil tadi ada hampir 200 masyarakat RW2 yang mengikuti kesehatan dan kita menjual paket sembako murah juga di sekitaran 200 lebih. Kegiatan ini sekaligus menjadi ajang silaturahmi serta sosialisasi visi misi dan program pasangan calon kepala daerah yang diusung Partai Berlambang Raja Wali mengembangkan sayap ini di Pilkada Serentak 2024. Tim Liputan iNews melaporkan. Sementara itu, pemirsa, pimpinan MPR RI Ahmad Muzani menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden RI kepada Presiden terpilih Prabowo Subianto di kantor Kementerian Pertahanan Republik Indonesia, Jakarta. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden Republik Indonesia akan digelar pada 20 Oktober mendatang.
Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Ahmad Muzani telah melakukan berbagai persiapan. Salah satu rangkaian persiapan Muzani adalah secara resmi menyampaikan undangan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden kepada Prabowo Subianto. Selain kepada Prabowo dan Gibran, undangan pelantikan juga disampaikan secara langsung kepada Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Ma'ruf Amin. Alhamdulillah sore hari ini bisa diterima dengan baik oleh Presiden Joko Widodo. Kedua, kedatangan kami sore hari ini ke Istana adalah untuk menyampaikan persiapan pelantikan Presiden dan Wakil Presiden tanggal 20 Oktober yang akan datang. Sekaligus kami mengundang kedatangan Pak Jokowi pada tanggal 20 Oktober hari Minggu yang akan datang. Alhamdulillah Pak Jokowi insya Allah berkenan untuk hadir pada hari Minggu yang akan datang. Karena itu kami segenap pimpinan Majelis Permusyawaratan Rakyat menyampaikan terima kasih atas perkenan dan kesediaan Pak Jokowi untuk hadir pada acara pelantikan Presiden Republik Indonesia dan Wakil Presiden Republik Indonesia pada hari Minggu yang akan datang. Sebelumnya, Presiden Jokowi menyatakan akan hadir dalam pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Presiden Jokowi juga menyampaikan usai acara dia akan pulang kampung ke Solo. Pelantikan Presiden dan Wakil Presiden terpilih rencananya akan digelar pada 20 Oktober 2024 mendatang. Tim Liputan iNews melaporkan. Ya pemirsa, hari ini Presiden RI terpilih Prabowo Subianto kembali akan memanggil calon menteri. Pemanggilan para calon menteri ini digelar di kediaman Presiden Republik Indonesia terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara, Jakarta. Rencananya pemanggilan akan dimulai pada jam 2 siang. Meski hingga kini belum terlihat politikus PDI Perjuangan, namun PDIP tekankan akan tetap kerjasama membangun Indonesia bersama dengan pemerintahan Prabowo Gibran. Ya berarti tidak dipanggil. Ya udah itu aja. Tapi sejauh ini komunikasi sama Pak Prabowo dari PDIP-nya sendiri? Sekali selalu berkomunikasi. Ya seperti juga di DPR kita baik-baik selalu menjalin komunikasi. Kita akan selalu membangun Indonesia bersama dan tidak ada hal-hal yang kemudian sepertinya kita berbeda. Kita akan sama-sama membangun Indonesia. Ya, pemirsa, sejak kemarin sore Presiden RI terpilih Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh baru dari berbagai latar belakang ke Kertanegara, Jakarta Selatan. Tokoh-tokoh ini diproyeksikan akan mengisi posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Jelang pelantikan Presiden, Prabowo Subianto memanggil sejumlah tokoh dari berbagai latar belakang ke kediamannya di Kertanegara, Jakarta Selatan. Pemanggilan sejumlah tokoh ini nantinya akan diproyeksikan akan menempati posisi menteri dan kepala lembaga di pemerintahan Prabowo Gibran. Ada yang menarik karena terdapat sejumlah tokoh pendatang baru yang sebelumnya belum pernah menduduki posisi menteri atau kepala lembaga. Di antaranya pegiat HAM Natalius Pigai, Waketum Partai Gerindra Fadlizon, Ketum PKB Muhaimin Iskandar, dan pakar hukum tata negara dan politikus PBB Yusril Iza Mahendra. Usai bertemu dengan Prabowo, Yusril mengatakan pertemuannya sangat singkat karena keduanya sudah lama saling mengenal. Sementara Natalius Pigai menyatakan ia yang paling sering dipanggil oleh Prabowo. Jadi sekarang ini ditarik ke atas, jadi ada Menko yang menangani masalah hukum dan HAM itu, yang tugas-tugasnya nanti akan mencakup juga selain Kementerian Hukum dan HAM, tapi juga ada kementerian lain, lembaga-lembaga lain yang internal pemerintah, ya, imigrasi yang juga akan keluar dari Kementerian Hukum dan HAM, dan kemudian lembaga pemasyarakatan juga akan keluar dari itu di bawah koordinasi dari Kemenko Hukum dan HAM. Begini, mungkin saya dari semua orang itu yang sering dipanggil. Oh gitu? Dari udah belasan tahun yang lalu. Dan saya anak buahnya langsung kan. Saya prajurit yang selalu dipanggil. Biasanya yang diobrolkan soal hal apa sih Bang? Tentang kebangsaan. Kebangsaan. Abang benar nggak Bang jadi proyeksi Menteri HAM? Saya tidak punya kewenangan untuk bicara itu. Tapi kalau dijadikan sebagai Menteri HAM siap saja? Saya tidak punya kewenangan menjawab.
Presiden terpilih Prabowo Subianto juga memanggil sejumlah tokoh baru lainnya seperti politikus Partai Gerindra Marwara Sirait, politikus Golkar Nusron Wahid, dan Maman Abdurrahman, Ketua DPD RI Sultan Bahtiar Najamuddin, Imam Besar Masjid Istiqlal Nasaruddin Umar, Wakapolri Komjen Pol Agus Andrianto. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemanggilan calon menteri ini memunculkan tanda tanya akan perwakilan sejumlah partai yang belum hadir. Presiden RI terpilih Prabowo Subianto menyatakan sejumlah partai diwakilkan oleh teknokrat, bukan hanya petugas partai termasuk PKS. Insya Allah. Mungkin PKS Anda tidak perhatikan, tapi karena dia seorang profesional. Jadi begini, saya terus terang aja saya menyatakan, saya apresiasi para ketua umum. Banyak ketua umum yang diajukan orang-orang profesional. Ya. Mereka masuk PDIP. Ya. Jadi saya kira itu yang saya ingin sampaikan. Jadi mungkin Anda tidak perhatikan bahwa yang ajukan itu adalah partai A, partai B. Karena yang diajukan justru orang-orang teknokrat. Ya. Usai jeda pemirsa, kita akan mengenal lebih jauh tentang 6 wanita yang akan masuk dalam kabinet pemerintahan Prabowo Gibran. Informasi selengkapnya sesaat lagi, tetaplah bersama kami. Ya pemirsa, jajaran menteri di Kabinet Indonesia Maju, Jokowi Ma'ruf Amin masih memiliki daya pikat bagi Presiden terpilih Prabowo Subianto. Setidaknya ada 15 nama menteri dan wakil menteri yang dipanggil ke kediaman Prabowo di Jalan Kertanegara, Jakarta. Belas menteri dan wakil menteri dari Kabinet Indonesia Maju hadir di kediaman Presiden terpilih Prabowo Subianto di Jalan Kertanegara 4, Jakarta Selatan. Kedatangan mereka dikabarkan terkait dengan posisi di Kabinet Prabowo Gibran. Para menteri Kabinet Jokowi yang hadir antara lain Menteri Perdagangan Zulkifli Hasan, Menteri Sosial Saiful Yusuf atau Gus Ipul, Menteri Perindustrian Agus Gumiwang, Wakil Menteri ATR BPN Raja Juli Antoni, Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian, Menko Perekonomian Airlangga Hartanto, Menteri Pertanian Amran Sulaiman dan Menteri KKP Wahyu Trenggono. Sementara itu, Menteri ATR BPN Agus Harimurti Yudhoyono atau AHY mengaku bersyukur dan merasa terhormat bisa bergabung di Kabinet Prabowo Gibran. Saya tentunya juga bersyukur dan ini sebuah kehormatan untuk bisa menjadi salah satu bagian dari tim yang Bapak Prabowo akan bentuk, yang mudah-mudahan menjadi super team untuk bisa menjalankan tugas-tugas dan mewujudkan visi misi beliau sebagai Presiden periode 2024-2029. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bahlil Lahadalia juga dipanggil Prabowo ke Rumah Kertanegara untuk berbincang-bincang. Diskusinya bahas apa sih, Pak? Ya, bahas banyak hal. Menyangkut dengan urusan bagaimana kedaulatan terhadap sumber kekayaan kita. Ya biasa, seperti biasa ya. Gitu ya. Nanti aja, nanti diumumkan oleh Bapak Presiden. Ya, tidak jauh-jauh dari apa yang sudah saya lakukan selama hampir 5 tahun ini ya. Prabowo juga memanggil Menteri BUMN Erick Thohir, Menpora Dito Aryo Tejo, Menteri Keuangan Sri Mulyani, dan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin. Tim Liputan iNews melaporkan. Jelang pelantikan Presiden Indonesia terpilih, Prabowo Subianto mengundang sejumlah tokoh yang akan menjadi menteri dalam kabinetnya ke kediamannya di Jalan Kertanegara Senin kemarin pemirsa. Tentunya yang menarik perhatian adalah kehadiran beberapa tokoh wanita terpilih yang memenuhi panggilan Presiden terpilih Prabowo Subianto. Dan pemirsa, informasi juga sekaligus menutup jumpa kita di Kawal Pilkada hari ini. Saya Pram Senjaya dan kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Kawal Pilkada kami sampaikan, Anda yang tentukan. Ibu, tangan.
Sosok tokoh wanita pertama adalah Sekretaris Pengurus Pusat Nahdlatul Ulama, Arifah Khoiri Fauzi, yang nampak hadir di Kertanegara kemarin siang. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang menjelaskan. Tapi kayak tadi cukup lama Bu, 15 menit itu kira-kira ditanya apa aja Bu? Sedikit aja Bu. Nanti biar Bapak Prabowo aja yang jawab. Soalnya Pak Bowonya. Selain Arifah Khoiri Fauzi, nampak pula sosok pengusaha muda Widianti Putri Wardana yang turut hadir ke kediaman Prabowo di Kertanegara. Tokoh wanita yang ketiga adalah PJ Gubernur Papua Tengah, Ripka Haluk, yang mengaku siap mengemban tugas yang diberikan kepada dirinya oleh Presiden terpilih Prabowo Subianto. Pak Prabowo pesan apa aja kepada Ibu? Oh iya, pertama Ibu menyampaikan terima kasih untuk kepercayaan dari Bapak Prabowo kepada saya untuk membantu beserta di dalam kabinet beliau. Rencananya mengisi kabinet apa, mengisi menteri apa? Spesifik. Belum bisa kami sampaikan nanti setelah diumumkan. Menjelang malam, kehadiran Veronica Tan ke kediaman Kertanegara turut menjadi sorotan. Mantan istri Basuki Cahayapurnama ini menyampaikan kesiapannya untuk membantu masyarakat secara bersama-sama.